Dela Potensia Tbk melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Pemirsa, PT Medela Potensia Tbk atau MDLA melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica AAM resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas portofolio distribusi MDLA di sektor farmasi. PT Medela Potensia Tbk melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Direktur Utama AAM Juliwati menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan pencapaian penting setelah melalui proses seleksi mitra distribusi yang ketat dan kompetitif dari Merck. Ia menegaskan kerjasama mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025 sebagai pijakan baru bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan distribusi farmasi dan alat kesehatan. Kolaborasi ini mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan integritas data, serta perluasan akses produk Merck di pasar domestik. Presiden Direktur Merck, Evi Yulin mengungkapkan optimisme terhadap kemitraan ini di tengah tantangan industri kesehatan yang semakin kompleks. Ia berharap AAM dapat memberikan dukungan penuh di lapangan dengan semangat as one for patients demi memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan dan pasien. Penunjukan AAM tersebut sebagai bukti kepercayaan Merck terhadap kemampuan operasional yang sesuai standar distribusi internasional. Adapun Direktur Utama MDLA Kristianto Panji menilai kolaborasi ini membuka peluang pertumbuhan pendapatan melalui penguatan jaringan distribusi AAM dan penetrasi produk Merck yang memiliki potensi pasar besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini selaras dengan strategi perusahaan, memperluas portofolio prinsipal, dan memperkuat posisi sebagai mitra distribusi terpercaya di tanah air. Perusahaan juga berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui kolaborasi strategis dengan mitra global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Eagle High Plantations Tbk atau BWPT mulai membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 3 tahun 2025. Total dana yang ditawarkan mencapai sebanyak-banyaknya 210 miliar rupiah sebagai bagian dari target penghimpunan 400 miliar rupiah. PT Eagle High Plantation Tbk atau emiten berkode saham BWPT membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2025 dengan jumlah pokok maksimal 210 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan BWPT dengan target penghimpunan 400 miliar rupiah. Dalam tahap penerbitan kali ini, BWPT menawarkan 2 seri obligasi. Seri A berjumlah pokok 46,91 miliar rupiah dengan bunga tetap 9,75% per tahun dan tenor 370 hari, sedangkan seri B senilai 125,005 miliar rupiah diberikan bunga 11% dengan jangka waktu 3 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Jadwal pembayaran disesuaikan dengan tanggal yang telah ditetapkan untuk masing-masing seri obligasi. Dan hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk 2 kebutuhan utama perseroan, sekitar 180 miliar rupiah dialokasikan untuk setoran modal kepada entitas anak guna pembayaran pokok utang bank, sedangkan sisa dana digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian tandan buah segar, minyak kelapa sawit, pupuk energi, dan biaya overhead. Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 22 hingga 30 Desember 2025 dan dilanjutkan penjatahan pada 2 Januari 2026, serta distribusi elektronik pada 6 Januari 2026. Obligasi ini memperoleh peringkat IDA dari Pevindo dan ditandatangani oleh penjamin pelaksana emisi PT KB Valburi Sekuritas dan PT BNI Sekuritas serta wali amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten pengelola Mother Care PT Multi Trend Indo Tbk atau Baby menyiapkan ekspansi usaha pada 2026. Perusahaan menargetkan pembukaan 8 toko baru termasuk 7 gerai Adidas Kids dan 1 multi-brand. PT Multi Trend Indo Tbk atau emiten berkode saham Baby menegaskan rencana untuk melanjutkan ekspansi gerai pada tahun 2026. Dengan target membuka 8 toko baru, manajemen menjelaskan pembukaan terdiri atas 7 toko Adidas Kids dan 1 toko multi-brand, setelah perusahaan menambahkan 6 toko multi-brand pada tahun 2025.
Perseroan menyampaikan bahwa anggaran belanja modal untuk tahun 2026 masih dalam pembahasan. Sementara realisasi Capek hingga Oktober tahun 2025 mencapai 12,6 miliar rupiah. Multitrend Indo menegaskan bahwa penutupan Capek selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi dan kondisi pasar. Manajemen BI menyatakan perusahaan saat ini tidak menggunakan fasilitas pinjaman di dalam neraca keuangan, namun tetap memiliki akses terhadap berbagai sumber pendanaan. Fasilitas tambahan dari perbankan dan potensi aksi korporasi memberikan perusahaan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ekspansi di masa mendatang. Manajemen BI mengungkapkan bahwa kategori sport and activewear menunjukkan pertumbuhan tercepat, didorong oleh tren aktivitas luar ruangan dan minat olahraga seperti futsal dan paddle. Di sisi lain, produk Momami dan Purex akan difokuskan untuk penambahan variasi ukuran dan mengembangkan kategori produk bayi dengan penekanan pada kualitas tinggi dan harga yang aspiratif. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Aceh pada akhir November lalu. Saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya sehingga terjadi pemadaman bergilir. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan Aceh akibat bencana longsor dan banjir yang melanda pada akhir November lalu. Kondisi tersebut membuat proses perbaikan membutuhkan waktu lebih panjang karena adanya berbagai hambatan teknis. Adapun salah satu kerusakan yang paling signifikan adalah transmisi antara Biren dan Arun, di mana terdapat 6 tower transmisi yang roboh tersapu banjir. Bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Darmawan menambahkan saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya. Namun kapasitasnya terbatas yang membuat Banda Aceh harus mengalami pemadaman secara bergilir. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih. Target 93% listrik Aceh pulih pada akhir pekan lalu ternyata belum tercapai. Bahlil mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana longsor dan banjir bandang, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan sektor energi di wilayah Aceh agar semua wilayah terdampak dapat teraliri listrik seperti semula. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan.